Namaku Gu Jianong. Aku sebenarnya bukan orang dari dunia ini. Untuk melindungiku, orang tuaku tewas dalam kecelakaan. Ayah, ibu, bangunlah. Ayah, bangunlah. Selamat tuan rumah berhasil mengikat sistem pendampingan. Pergilah ke dunia lain untuk menemani pasangan Gu Yuan dan Lin Wanyi selama 3 tahun dan penuhi semua keinginan mereka. Keluargamu akan hidup kembali. Mau terima tugas ini? Aku mau. Begitulah, aku sampai di sini, menjadi putri kandung keluarga Gu Jianong. Tapi sikap pasangan Gu padaku dan pada anak angkat mereka, Gu Jianwan, sangatlah berbeda. Beda jauh sekali. Bu, ayah. Aku tidak sengaja menabrak orang. Aku tidak mau dipenjara. Jangan panik, Nuan. Ibu akan carikan jalan keluar. Polisi akan segera datang menangkap. Jalan keluar apa yang ibu punya? Bu, Oh ya, Su Jianong menggantikan Nuan menanggung kesalahan. Bukankah itu selesai? Anak itu dari desa, kulitnya kasar dan tebal, tahan menghadapi cobaan. Tidak seperti Nuan yang kita besarkan dengan manja. Dia tidak akan tahan derita itu. Jianong, kemarilah. Ibu mau bicara denganmu. Jianong, adikmu tidak sengaja menabrak seseorang. Sebentar lagi petugas datang menangkap. Katakan saja, namamu Gu Jianwan. Gantikan adikmu masuk penjara, boleh? Apa? Kalian mau aku tanggung kesalahan? Tolonglah adikmu. Dia sudah ketakutan. Dia tak bisa pergi. Tempat seperti sel tahanan. Jadi kalian mau aku yang pergi? Kami bawa kamu dari desa kembali ke sini. Hanya ingin ada yang jaga Nuan. Bantuanmu untuk Nuan akan kami ingat baik-baik. Aku tak mau masuk penjara. Bagaimana kalian bisa perlakukan aku begini? Siapa Gu Jianwan? Pak petugas, dia itu. Bukan aku. Dia itu. Dia coba hindari hukuman. Jianong, dengarkan. Tanggung kesalahan untuk Nuan. jika tuan rumah langgar keinginan pasangan keluarga Gu, maka dianggap gagal jalankan tugas, tak bisa hidupkan kembali orang tua di dunia asal. Iya. Aku Gu Jianwan. Aku ikut kalian. Aku Gu Jianwan. Aku ikut kalian. Ikut kami. Begitulah caranya aku. Gantikan Gu Jianwan tinggal di sel tahanan 2 tahun. Dan di dalam sel itu, disiksa Gu Jianwan 2 tahun. Selamat, tuan rumah. Telah temani keluarga Gu selama 1088 hari. Tinggal 7 hari lagi, tuan rumah bisa hidupkan keluarga dan pulang. Untungnya sebentar lagi bertemu keluarga sebenarnya. Ayah, ibu, tunggu aku. Kakak, akhirnya kamu pulang. Bagaimana kabarmu 2 tahun ini? Bagaimana kabarku? Kamu tak tahu. Kakak, kamu benci aku? Jangan marahin adikmu. Cuma suruh gantiin kesalahan. Ngapain cengeng? Dulu kamu mendorong Jianwan jatuh dari tangga, dia kan juga diam saja. Aku tidak. Salah masih membantah. Anak desa memang kurang didik. Ini surat persetujuan donasi organ. Tanda tangan sekarang. Jianwan sakit lama. Sebagai kakak, kau tak berbuat apa. Donorkan ginjalmu, tebus kesalahanmu. Donorkan ginjal? Kalian bicara seolah membelikan Gu Jianwan sarapan biasa. Pernahkah kalian peduli nyawaku? Masih mengeluh. Kalau bukan kami jemputmu dari desa, mana hidupmu sekarang? Minta donorkan ginjal untuk adik, banyak alasan. Mana ada anak sebusuk kamu di keluarga kami? Tidak apa-apa, tinggal seminggu lagi aku bisa lepas sepenuhnya dari mereka.
terdeteksi, keinginan menyumbangkan ginjal untuk Gu Jianwan berasal dari pasangan suami istri Gu Yuan dan Lin Wanyi. Mohon disetujui, tuan rumah. Baik. Aku tanda tangani. Dia setuju begitu cepat, tapi memang selama ini dia selalu penurut. Ayah. Ini. Ayah, istirahatlah lebih awal. Kau sudah begadang berhari-hari. Urusan perusahaan cukup rumit. Perlu kubantu merapikan berkas? Ibu, aku sudah cari informasi. Tanaman ini kelebihan air, akarnya rusak. Aku ganti medianya dan belajar cara merawatnya. Mari kita coba. Kapan kau belajar ini? Kulihat ibu terus khawatir. Jadi kusempatkan belajar. Nanti kubantu ibu merawat bunga-bunga ini. Ayah, ibu, ini sup penenang dan penguat energi yang kupelajari dari ahli pengobatan tradisional. Cuaca akhir-akhir ini tidak menentu, mudah sakit, minumlah lebih banyak, bisa untuk pencegahan. Kakak sekarang hampir seperti asisten rumah tangga. Cukup baik. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Gambar ini Direktur Zhao butuh segera. Aku harus buru-buru selesaikan dulu. Ada apa? Apa yang terjadi? Jianong. Juara kompetisi desain ini pasti kamu lagi kan? Aku baru terima telepon dari panitia. Juara kali ini memang aku. Kenapa? Jianong, kamu sudah dapat banyak penghargaan. Penghargaan yang ini, serahkan saja pada Nuan Wan. Apa? Kamu kan kakaknya, kasih satu penghargaan ke adikmu. Memang kenapa? Enggak mau? Bukan tidak mau. Aku akan bicara ke panitia. Oke bagus. Aku langsung kasih tahu Nuan Wan. Biar dia juga senang. Ayo pergi. Jianong punya kemampuan dan berkorban untuk keluarga. Kalau saja dia tidak mengganggu Nuan Wan, itu sudah bagus. Ini kenapa? Dipukul sampai patah tulang. Siapa yang memukul? Bukannya sudah kukatakan, suruh orang di sel tahanan beri lebih perhatian padanya. Siapa yang memukul? Katakan padaku. Tahu dari keluarga Gu masih berani main tangan? Kurang ajar. Gu Jianong, kamu tahu betapa menjengkelkannya kamu? Setiap hari bersikap masa bodoh kecuali pada orang tua, sungguh membuat kesal. Coba katakan, selain jadi budak mereka, apa gunanya lagi? Mereka tetap paling suka aku. Aku hanya melakukan kewajiban sebagai anak. Sikapmu inilah yang paling bikin kesal. Baik. Kamu tak peduli siapapun.
Nikmati saja hidupmu di ruang gelap itu. Ah, Jaga baik-baik dia. Kakak, apa kamu dihukum di ruang gelap karena tidak nurut? Kamu ini. Di rumah nakal pada Nuan-Nuan. Di luar juga cari masalah. Kapan kebiasaan burukmu dari desa bisa hilang? Aduh, duduk dulu. Tidak bisakah kamu nurut seperti Nuan-Nuan? Kakak sejak kecil tumbuh di desa. Wajar kalau ada sikap yang kurang sopan. Jangan salahkan dia. Dia dari desa pun tetap keluarga Gu. Siapa berani nakal padanya, berarti tidak menghargai Gu Yuan. Katakan, siapa yang memukul? Jangan-jangan dia akan menyebut namaku. Aduh, sakit sekali. Nuan-Nuan, ginjalmu sakit lagi. Cepat kembali ke kamar. Ya ayo. Cepat bantu. Kamu kok tidak bekasih? Pergi, ambilkan obat dari laci bawa ke atas. Tidak apa-apa. ayah, Aduh, sini. Cepat. Sudah dibilang cuaca berubah harus pakai baju lebih. Kamu tidak dengarkan. Lihatkan sekarang. Demam, 39 derajat. Aduh. Sudah, jangan cerewet lagi. Biarkan anak istirahat dengan tenang. Ayah, aku sama sekali tidak merasa sakit. Sekarang ini, aku merasa aku bisa mengalahkan seekor sapi. Kalian lihat. Hei, Jianong. Ambilkan segelas air lagi. ayah, ibu. Aku sangat merindukan kalian. Kamu melamun memikirkan apa? Tinggal 3 hari lagi. 3 hari kemudian, aku bisa bertemu dengan keluargaku. Ayo. Apapun yang kalian suruh aku lakukan, aku akan lakukan. Aduh, kok kamu muntah? Obat ini, Jianuan selalu meminumnya, tidak ada masalah, kok. Botolnya sama, tapi obat di dalamnya berbeda dengan yang biasa aku minum. Obat ini sudah ditukar. Apa? Obat ini kamu yang ambil tadi. Iya. Jangan-jangan kalian mengira, obat ini aku yang menukarnya. Aku tidak. Aku sama sekali tidak menyentuhnya, aku bahkan tidak membukanya, tidak pernah membuka. Tapi, aku selalu minum obat ini, hanya hari ini ada masalah. Benar. Hanya Jianuan yang menyentuh obat ini, kalau bukan kamu, siapa lagi? Gu Jianuan untuk memfitnahku sampai nekat minum obat palsu. Mungkinkah dia sendiri diam-diam menukar obatnya, lalu memfitnahku? Kau kira Nuanan sama sepertimu suka berbohong? Dia sudah sakit parah begini, kau masih mau meracuninya. Kau kejam sekali. Aku tidak. Aku tahu. Minta kakak donor ginjal untukku, dia tidak rela. Aku juga tidak mau penyakitku ini menjadi beban kakak. Kalau dia ingin aku mati, maka aku mati saja. Hei, Nuanan. Dasar anak durhaka. Kusuruh kau ganti obat, kau malah tega celakai adikmu. Aku tidak ganti obat. Berani-beraninya membantah.
Kupukul kau sampai mengaku. Katakan, ganti atau tidak, Aku tidak melakukannya. masih tidak mau mengaku. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku harus pulang. Ah, aku yang ganti obatnya. Berlututlah di sini, introspeksi diri baik-baik. Ini keluarga Gu, bukan desa. Tidak ada tempat untuk orang jahat sepertimu. Berlutut di sini, minta maaf pada adikmu. Sudahlah, ayah, tidak usah. Aku tidak menyalahkannya. Asal dia tidak lagi menyakiti aku. Tidak boleh. Gu Jianong, sekarang juga minta maaf pada adikmu. Terdeteksi minta maaf pada Gu Jianwan atas keinginan Gu Yuan. Silakan tuan rumah selesaikan tugas. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya ganti obatmu. Kalau ada next time, kupatahkan kakimu. Sudah. Ayo kita ke ruangan sebelah. Hai, katakanlah, sama-sama anak sendiri kok bedanya jauh banget. Keluarga gue nggak pedulin yang ini yang luka-luka di sekujur badan. Malah pergi urusin nona kedua yang cuma kehilangan sedikit darah. Katanya dia bahkan mendatangkan banyak ahli dan dokter buat nemenin. Sungguh keterlaluan. Terus katanya, yang gak ada yang urus ini baru anak kandung. Yang dikelilingi dan dimanja itu anak angkat. Makanya kalau sifatnya nggak disukai meski anak kandung nggak ada yang suka. Hai, dia sadar. Nuan, lihat, suka nggak? Lihat, Nggak apa-apa. Tinggal 3 hari lagi. Aku bisa balik ke dunia asal. hai, Jianong. Cepat ke sini. Itu. Kami sudah minta dokter periksa kecocokan kamu dan Nuan hasilnya sangat bagus. Kebetulan dokter Zhang hari ini ada waktu. Kami sudah berdiskusi, mending hari ini juga operasinya dilakukan, daripada nanti ada masalah. Tapi lukaku belum sembuh. Luka ini kan kamu sendiri yang cari. Tapi, Dokter Zhang, dia baru bangun, badannya juga penuh luka. Bisa langsung transplantasi. Lukanya tidak mempengaruhi pengobatan, keluarga bisa tenang. Penyakit Gu Jianwan tidak bisa ditunda lagi, saya sarankan operasi hari ini. Baik. Tenang, Bu. Jangan takut ya, Keluarga pasien tunggu di luar. Kamu bilang operasi ini tidak ada masalah kan? Kenapa tidak ada dokter lain yang masuk? Ah, ini Nyonya Zhao yang memperkenalkan spesialis transplantasi ginjal. Tingkat keberhasilannya 100%. Prosedur bedah di dalam dan luar negeri beda, wajar. Jangan ikut-ikut khawatir. Oh, bagus kalau begitu. Tuan rumah, bangun. Sudah hubungi pembeli. Tentu, mereka tawarkan segini. 1 juta. Itu harga 1 ginjal. Benar, Banyak sekali. dia golongan darah langka, tentu berharga. Kalau 2 ginjal apakah 2 juta? Kalau jantung, lebih mahal lagi. Bisa sekalian diambil. Mereka mau jual ginjalku dan jantungku. Ini
Rumah sakit macam apa ini? Kakakmu mati di ruang operasi. Sudah pikirkan cara beritahu ayahmu? Bagaimana caranya? Tentu kamu yang bilang. Katakan saja dia perdarahan hebat, tidak tertolong. Lalu suruh orang tuamu segera kremasi jenazahnya, agar nanti mereka tidak temukan bukti kamu pura-pura sakit. Aku juga ikut kena. Ah, tenang saja. Orang tuaku paling percaya aku. Tidak akan pengaruhi reputasi rumah sakit kalian. Gu Jianwan ternyata dia tidak sakit sama sekali. Semua ini dilakukannya untuk menipuku demi ginjalku untuk dijual. Semoga saja tidak. Cepat lakukan. Silakan tuan rumah segera mencari cara untuk pergi. Jika mati lebih awal akan dianggap gagal dalam tugas. Sial. Kamu tidak memberinya bius? Mana mungkin bius total? Lalu kenapa dia bangun? Aku mana tahu. Jangan-jangan dia dengar semuanya. Cepat. Suara apa di dalam ini? Jangan khawatir, ada suara berisik di ruang operasi, itu normal. Tolong. Diam kau. Aku hanya mau uang. Jika kau tidak memberikan ginjalmu padaku, aku akan bunuh kedua orang tua di luar pintu itu untuk klaim asuransi besar. Gu Jianwan, kau gila. Mereka orang tuamu. Aku hanya anak angkat. Kau yang anak kandung mereka, bukan orang tuaku. Tapi mereka memperlakukanmu lebih baik daripada anak kandung. Memperlakukan aku baik, kalau baik tidak akan membawa kau kembali. Siapa tahu harta mereka nanti akan diwariskan kepada kau, anak kandung mereka. Jangan bergerak. Tapi, bukankah kau berusaha keras untuk menyenangkan mereka? Jika kamu memberikan ginjalmu padaku dan mati di atas meja operasi, mereka pasti akan sangat terharu. Nanti, kau akan menjadi anak yang paling mereka cintai. Bagaimana? Kamu pasti senang kan? Apa mereka cinta padaku tak penting. Aku tak boleh mati. Aku harus selesaikan tugas, hidupkan orang tuaku. Kenapa masih diam saja? Cepat beri bius. Sial. Bius mulai bekerja. Selagi bius belum bekerja sempurna, aku harus kabur. Sialan. Kaki tak berasa. Mana dia? Gu Jianong, lepaskan. Lepaskan. Tuan dan Nyonya Gu, benar-benar tak apa, jangan khawatir. Kenapa operasinya ribut sekali? Apa Jianuan ada masalah? Tidak, aku tak tenang. Buka pintunya. Ini tak sesuai aturan. Biarkan aku masuk. Ayah, ibu. Jianuan, Ibu,
Jianuan, kamu baik-baik saja? Ibu, tadi kakak tiba-tiba duduk, merusak semua barang di ruang operasi. Bahkan bilang tak mau dioperasi lagi. Lalu mengambil jarum, tusuk leher Dokter Zhao. Apa? Gu Jianong. Ini rumah sakit. Bagaimana bisa kamu buat dokter pingsan? Bukan aku. Gu Jianwan dan dokter itu. Gu Jianong, adikmu butuh operasi ini untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa kamu batalkan sesuka hati? Kau ingin dia mati. Dari mana Nyonya Qin cari dokter sampah ini? Suntik bius saja tak becus. Kalau dia buka pintu, aku akan ketahuan. Gu Jianong, kamu baik pada mereka. Lalu, mereka toh percaya aku bukan kamu. Mereka tak pernah mau dengar penjelasanku. Sudahlah. Percuma bicara. Aku tak akan operasi. Gu Jianwan bersekongkol dengan dokter, sudah diatur untuk jual 2 ginjalku. Kalau aku di ruang operasi, aku tak akan bangun. Jual ginjal. Jianuan. Benar. Gu Jianwan sebenarnya tak sakit. Dia hanya ingin ambil 2 ginjalku untuk dijual. Gu Jianong, bicaramu ada batasnya. Ini kan rumah sakit. Saat diagnosis Jianwan, kami semua hadir. Apakah seluruh rumah sakit dokter dan perawat ikut berpura-pura untuknya? Ya, Nona Gu. Kamu bilang begitu sama saja dengan fitnah seluruh rumah sakit. Apalagi Dokter Zhang biasanya sibuk. Susah dapat waktu luang untuk operasi Gu Jianwan. Kamu malah bikin pingsan. Kamu begini bisa menunda penyakitnya. Lalu kapan dokter Zhang luang? Kapan itu? Lusa dini hari. Gu Jianong lusa dini hari. Jika kamu masih tak mau transplantasi, keluar dari keluarga Gu. Peringatan, jika tuan rumah meninggalkan keluarga Gu, maka dianggap melanggar keinginan pasangan Gu. Tugas gagal. Tidak donor ginjal melanggar keinginan, tugas gagal. Operasi dilakukan, aku mati, tugas juga gagal. Ayah, ibu, apa yang harus kulakukan? Ah, aku sekarang hanya punya 1 ginjal. Jika kudonorkan ini, aku akan mati. Apa kalian masih mau memaksaku? Apa kalian masih mau memaksaku? Apa kalian masih mau memaksaku? Jianong, tenanglah. Tidak perlu. Sudah tidak perlu. Sistem mendeteksi, donor ginjal bukan lagi keinginan Gu Yuan dan Lin Wanyi terhadap tuan rumah. Bagus sekali. Ha, Tinggal 1 hari lagi. Aku bisa pulang. Nuan-Nuan. Ayah sudah pergi mencarikan sumber ginjal baru untukmu. Ibu tahu kau merasa teraniaya. Jangan menangis lagi. Ibu, aku juga tidak menyangka. Kakak begitu membenciku. Lebih baik melukai dirinya sendiri daripada mau mendonorkan ginjal untukku. Jianong memang terlalu egois. Ibu juga tidak tahu mengapa dia begitu tidak menyukaimu. Setelah dia siuman, ibu akan menegurnya baik-baik, ya. Ha, kau sudah bangun. Benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Buat melawan adikmu, sampai membuat dirimu berdarah-darah begitu. Setimpalkah? Bagaimana lukanya? Biar ibu lihat. Aduh, Hai Nuan-Nuan. Apa yang terjadi? Sakit lagi. Aduh. Istirahat dulu.
Setelah hari ini, aku bisa dapatkan asuransi besar. Bu, bangun. Bu. Kenapa tidurnya nyenyak sekali? Bu, bangun. Kenapa begini? Gu Jianong, jangan buang-buang tenaga. Hari ini, aku mustahil melepasmu dan Lin Wanyi keluar pintu ini. Gu Jianwan. Kamukah yang nyalakan api? Kenapa? Terkejut. Bukankah sudah kuberitahu, aku akan membunuhnya? Kau benar-benar melakukannya. Ini semua salahmu. Jadi, ibu tidur nyenyak ini juga ulahmu. Tentu, kau tak tahu, dia tanpa curiga meminumnya. Lucu sekali, hahaha. Takkan kau khawatir? Setelah ayah pulang, bagaimana kau jelaskan? Dia takkan kembali. Apa? Aku utak-atik rem mobilnya. Mungkin sekarang. Di jalan sudah terjadi kecelakaan. Bahkan ayah kau sakiti? Dia begitu baik padamu. Kenapa kau bunuh mereka? Tentu untuk asuransi besar. Dan, bahkan 2 bagian. Lin Wanyi, Gu Yuan. Inilah putri yang kalian sayangi bertahun-tahun. Gu Jianwan. Buka pintu ini. Aku akan pergi dari keluarga Gu. Lupakan saja. Hari ini, aku takkan buka pintu untukmu. Kamu cuma mau uang. Setelah aku pergi dari keluarga Gu, aku takkan kembali. Dengan begitu, takkan ada yang saingimu. Harta atau orang tua, semua milikmu. Kamu anggap aku bodoh? Dengan susah payah, kamu kembali dari desa. Mana mungkin begitu mudah lepas harta keluarga Gu? Aku serius. Ha! Diam. Hari ini, kalian berdua. Pelan-pelan tunggu mati di sana. Terus begini, pasti mati. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia baik-baik saja? Maybach. Dia tak pakai Porsche itu. Tice, katakan sesuatu. Kakak menyalakan api di rumah. Aku yang selamatkan dia dan mama. Gu Jianong ini lagi. Selain buat masalah, bisa apa? Ayah, jangan salahkan kakak. Dia juga tidak sengaja. Jangan bela dia. Nanti dia sadar, akan kuberi pelajaran. Cepat, bantu ibumu ke sana. Oh. Selamat, tugas tuan rumah selesai. Orang tuamu telah hidup kembali. 10 menit lagi bisa tinggalkan dunia ini. Akhirnya bisa pulang. Sistem rekam ucapan Gu Jianwan di depan pintu dan di dalam ruang operasi tadi. Masukin ke HP, kirim ke aku. Tuan rumah butuh ini buat apa? Serahkan saja padaku. Anggap saja ini hal terakhir yang kulakukan untuk pasangan ini. Ayah, ibu,
Aku pulang. Kok sudah bangun? Kamu sudah sadar? Baik-baik saja. Jianong mana? Di depan pintu. Kamu istirahat dulu, nanti urus dia. Aduh, Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang sangat penting akan hilang. Jianong, dia mana? barusan masih di sana. Apa kakak takut kalian marahi? Makanya dia kabur. Nyalain api terus kabur. Untung ada kamu. Kalau tidak, aku tak bisa bayangkan. Aku pulang jadi seperti apa. Siapa bilang Jianong yang bakar? Bukannya begitu. Jianong yang selamatkan aku. Lalu Nuan-Nuan. Ibu, apa ibu keliru? Aku yang selamatkan ibu dan kakak. Saat itu apinya besar, ibu pingsan. Aku susah payah gendong ibu keluar kamar. Benarkah? Kenapa aku ingatnya Jianong? Ai, pasti ibu salah ingat. Mana mungkin Nuan-Nuan berbohong. Oh, mungkin aku yang salah ingat. Sudahlah, lupakan dulu. Api sudah padam. Pulang istirahat dulu. Oh. Apa ini? Apa ini? Tadi Gu Jianong ada di sini. Jangan-jangan dia yang tinggalkan. Gu Jianong ini main apa? Nyalakan api terus kabur. Malah ninggalin ponsel aneh. Ini, Gu Jianong mana? Ngapain dia ninggalin ponsel? Jangan-jangan ada bukti di dalamnya. Ayah, ibu, sebaiknya kita cari kakak dulu di dalam. Ponselnya nanti saja dilihat. Tidak. Di dalam ini mungkin ada petunjuk kemana Gu Jianong pergi. Nanti ketemu dia. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Tempat ini tidak ada CCTV, tidak mungkin ada bukti. Lagi pula apapun katanya, ayah ibu tidak akan percaya. Darahnya langka, tentu berharga. Hei, 2 ginjal itu harganya 2 juta? Kalau jantungnya, lebih mahal lagi kan? Gu Jianwan. Kau malah bekerja sama dengan dokter untuk membunuh kakakmu. Bukan begitu. Ayah, ibu, dengarkan penjelasanku, bukan begitu. Kalau kau tidak berikan ginjalmu, aku akan bunuh 2 orang tua di pintu itu untuk klaim asuransi besar. Kau berani. Kami besarkan kau bertahun-tahun. Kau malah berharap aku dan ayahmu mati bersama. Gu Jianwan. Bertahun-tahun ini, kami tidak pernah jahat padamu. Kau malah demi uang. Kejam sekali. Ayah, ibu aku cuma nakutin dia. Aku tak mau sakiti kalian. Gu Jianwan. Kamulah yang bakar ini. Terkejut. Bukannya aku sudah bilang, aku akan bunuh dia. Kau benar-benar melakukannya. Ini semua salahmu. Jadi, ibu tidur nyenyak sekali. Itu juga kau yang buat? Tentu. Kau tak tahu. Dia sama sekali tak curiga saat minum itu. Betapa menggelikannya. Kau tak khawatir. Saat ayah pulang bagaimana kau jelaskan? Dia tak akan pulang. Apa? Aku rusak rem mobilnya. Mungkin sekarang. Dia sudah kecelakaan. Kau tega pada ayah? Dia baik sekali padamu. Kenapa kau bunuh mereka? Tentu untuk uang asuransi besar. Dan, itu pun double. Pergi kau. Pergi. Tidak, ayah, ibu, aku salah. Kumohon maafkan aku cuma bicara. Lihat kalian baik-baik saja kan? Satpam. Bawa dia ke polisi. Bawa juga video ini. Biarkan hidupnya habis di penjara. Ibu. Oh ya, Jianong mana? Jianong luka parah. Dia kemana? Jianong, selamatkan aku dari kamar.
Lukanya terbuka semua. Luka itu karena kami memaksanya untuk melukai diri sendiri. Kitalah yang bersalah padanya. Berapapun waktunya, kita harus menemukannya. Katakan. Jianong terluka parah. Dia bisa pergi kemana? Jangan-jangan dia mati di jalan. Jangan bicara sembarangan. Dia hanya marah karena kami tidak percaya padanya. Dia takkan pergi jauh, sebentar lagi ketemu. Saat kami menemukannya, kami harus ganti rugi dengan baik. Benar. Mungkin dia ke rumah teman. Sebentar lagi pulang. Ya. Tuan dan Nyonya, di kamar Nona Gu kami, menemukan ini. Apakah dia sudah memutuskan untuk kabur hari ini? Cepat. Telepon teman Nona Gu, tanyakan kabarnya. Nona Gu di sini. Tidak punya teman. Apa? Lalu biasanya dia suka kemana? Tidak tahu. Ayo. Periksa kamar Jianong. Oh, ayo. Barang-barangnya masih semua. Sepertinya, hanya sedang kesal sementara. Apa ini? Apa ini? Mungkin hanya hiasan, biasa saja. Jianong cuma punya beberapa baju. Aku selalu belikan baju untuk Gu Jianuan. Sepertinya tak pernah belikan Jianong. Satu pun tidak. Tidak. Beberapa baju ini. Dulu Jianuan tak mau. Lalu diberikan ke Jianong. Tapi dia kan anak kita. Kita salah sangka padanya. Tapi sebagai anak, mana bisa pergi seenaknya. Dia merajuk, harus ada batasnya. Sudah, jangan khawatir. Jianong tak punya uang. Meskipun benar-benar kabur, uangnya habis, pasti dia pulang. Ya. Jianong, tolong rapikan 2 berkas ini. Jianong, ambilkan obatku. Kenapa belum ketemu? Orang sebesar itu bisa lenyap begitu saja. Kau bilang Jianong takkan kembali. Tidak mungkin. Dimanapun dia, kita pasti temukan. Saat dia kembali, kita akan ganti rugi padanya. Direktur Gu. Seluruh provinsi Bie sudah digeledah, tapi tetap tak ada kabar tentang Nona Gu Jianong. Apa? Apa kalian tidak mencari dengan sungguh? Lukanya begitu parah, kemana dia bisa pergi? Jangan-jangan Jianong benar-benar takkan kembali. Tidak mungkin. Dia anak kita, kalau tidak pulang, kemana lagi? Tapi kita sudah menyakiti dia begitu lama. Jangan-jangan dia tak mau mengakui kita sebagai orang tuanya. Tidak mungkin. Donor ginjal saja dia mau. Mana mungkin dia kabur dari rumah? Dia sangat menyayangi kita. Tunggu, aku temukan dia, beritahu dia. Kami sudah tahu, semua gara-gara Gu Jianwan, dia pasti akan kembali. Ya betul. Semua ini gara-gara Gu Jianuan. Kita hanya perlu luka yang dialami Jianong dibalas berlipat ganda kepada Gu Jianuan. Lalu masukkan Gu Jianuan ke penjara. Maka Jianong pasti akan memaafkan kita, benar kan? Kenapa belum ketemu juga? Jangan-jangan Jianong sungguh tidak mau kita lagi. Sudah diperluas pencariannya. Tunggu sebentar lagi. Segera ketemu. Jianong.
Berapapun lama waktunya kami pasti menemukanmu. Bagaimana ini? Apa ini? Sayang, lihat cepat. Ini buku harian Jianong. Ah. Ini buku harian Jianong. Di buku harian ini juga disebutkan sistem dan dunia lain. Ada apa ini? Sistem. Tinggal 3 hari lagi aku akan meninggalkan sini. Kembali ke dunia asal. Kenapa sistem memilih aku? Kalau bukan karena sistem, aku tak akan terus tersiksa. Salah semua sistem. Terus tugas-tugas melulu mengomel di telingaku, bikin kesal. Karenanya, sekarang lihat bentuk tetesan saja kepala langsung pusing. Berapa lama lagi baru bisa pulang ya? Kata Jianong, ini dunianya. Dia juga sebut sistem. Ini bagaimana sih? Ini. Mana mungkin. Jangan-jangan dia baca fiksi ilmiah kebanyakan. Sayang, lihat. Ini mirip sistem yang disebut di diari Jianong. Aduh. Kenapa kamu ikut-ikutan Jianong jadi gila? Sistem sedang dimuat. Halo tuan rumah, saya sistem 01021. Benar ada sistem. Di diari Jianong, ternyata benar. Kamu bawa Jianong kemana? Tuan rumah Gu Jianong telah selesai tugas dan kembali ke dunia asal. Menyelesaikan tugas. Tugas apa? Bagaimana caranya kami bisa temui Jianong? Tuan rumah Gu Jianong, karena telah selesai tugas, tidak mungkin kembali ke dunia ini. Tapi terdeteksi keinginan kalian berdua untuk menemui tuan rumah Gu Jianong sangat kuat. Sistem ini bisa bawa kalian ke dunia tuan rumah Gu Jianong. Asalkan kami bisa temui Jianong, kami lakukan apa saja. Keinginan diterima. Tuan rumah Gu Yuan Lin Wanyi, tugas kalian adalah pergi ke dunia tuan rumah Gu Jianong dan bawa kembali tuan rumah Gu Jianong. Jika tugas gagal, kalian akan kehilangan semua harta dan umur. Kami setuju. Kita dulu melakukan pada Jianong hal yang kejam. Tak peduli seberat apa tugas ini nanti, kita harus bawa dia pulang. Benar, dulu kita terlalu kejam padanya. Nanti kita pasti akan tebus kesalahan. Katakan, ganti atau tidak. Jianong, adikmu tak sengaja tabrak orang. Nanti polisi akan datang. Katakan namamu Gu Jianuan. Kamu gantikan adikmu masuk penjara ya? Ini surat persetujuan donasi organ. Cepat tanda tangan. Apakah kalian yakin menerima tugas ini? Gu Jianong di dunia lain juga punya orang tua. Kalian bukan satu-satunya orang tuanya. Jianong paling sayang kita. Di dunia manapun dia, ada orang tua lain atau tidak, asal kita jelaskan pada dia dengan jelas bahwa kita salah paham, dia pasti akan kembali dengan kita. Tak ada yang seperti Jianong, selalu menuruti kita. Itu karena dia pikir yang paling kita sayangi adalah Gu Jianuan. Kalau dia tahu kita sudah memasukkan Gu Jianuan ke sel tahanan, dia pasti tidak akan tinggalkan kita. Tugas telah dikonfirmasi. Selamat datang Gu Yuan Lin Wanyi di dunia baru. Semoga perjalanannya menyenangkan. Akhirnya kembali. Jianong, bangun makan. Datang. Wah, menangis kenapa? Sudah lama tidak makan makanan enak seperti ini. Lama apa? Bukannya kemarin baru kubuatkan? Ayo coba cepat. Ini semua adalah makanan favoritmu.
Setelah kembali dari dunia lain, ingatan orang tua dan aku tentang kecelakaan lenyap semua, seperti tak pernah terjadi sama sekali. Mereka hanya mengira semua seperti biasa. Masakan ibu memang paling enak. Lihat dirimu. Akhir-akhir ini terus lembur. Jadinya kurusan. Bagaimana kalau di rumah istirahat dulu saja? Ada pekerjaan penting hari ini, aku pergi dulu. Ah, anak ini, Jianong mana? sudah pergi kerja. Sampai kapan dia mau bertahan di perusahaan kecil itu? Inilah dunia Jianong. Kelihatannya tak berbeda dengan dunia kita. Kurasa malah lebih buruk. Lihat jalanannya rusak. Setelah menemukannya, segera bawa dia pulang. Mau makan apa malam ini? Aku tidak ikut malam ini. Ibuku menungguku pulang makan. Tidak boleh, hari ini kamu dapat orderan besar, harus ikut. Tidak, kamu saja yang pergi. Maaf ya. Kok bisa tidak hati-hati? Hei, lihat, itu Jianong. Bagaimana mungkin? Gu Jianong tidak punya teman, dan tak mungkin pakai pakaian mahal seperti itu. Pasti, kamu salah lihat. Kamu juga benar atau aku yang salah lihat? Halo, ayah. Apa? Baik, aku segera pulang. Ibuku tiba-tiba pingsan. Aku tak bisa ikut malam ini, kalian saja yang pergi dadah. Minum air dulu, aku ambilkan obat. Kita harus menemukan Jianong. Menemukan Gu Jianong, alamat Nona sudah ketemu. Bagus sekali. Bu, bagaimana kondisimu? Sudah kubilang baik-baik saja. Ayahmu yang berlebihan. Sudah pingsan bilang baik-baik saja. Dok, ibuku, bagaimana keadaannya? Tidak serius, hanya hipoglikemia cukup tambah, sedikit gula saja sudah membaik. Kenapa ibu bisa hipoglikemia? Jeda makan terlalu lama memang bisa menyebabkan ini. Bu, apakah karena menungguku terlalu lama jadi hipoglikemia? Ah. Seandainya aku pulang lebih awal. Sudahlah, kamu berlebihan sekali. Aku hanya pusing sebentar. Ayahmu maksa bawa ke rumah sakit. Ini cuma perlu duduk di rumah sebentar sudah sembuh. Ayo pulang, keluar dari rumah sakit. Bu, Dengarkan aku. Istriku kecelakaan, tolong selamatkan dia. ibu, hati-hati jangan sampai terbentur. Baik, Nyonya Lin Wanyi membutuhkan darah dari bank darah darurat. Lin Wanyi. Lin Wanyi. Pasti hanya kebetulan nama sama. Mana mungkin mereka datang ke sini? ada apa? Tidak apa-apa, ayo kita pulang. Dokter, kapan istri saya bisa sembuh? Baru selesai transfusi darah. Paling cepat butuh 1-2 minggu. Ah, tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Besok lusa ulang tahun Jianong. Kita harus temani dia merayakannya. Kalau kali ini kita lewatkan lagi, dia benar-benar tidak akan memaafkan kita lagi. Tapi kondisimu seperti ini, bagaimana caramu mencarinya? Tidak apa-apa. Sekarang juga aku akan siapkan hadiah ulang tahun untuknya. Pelan-pelan, hati-hati. Maaf atas ketidaknyamanannya. Jianong, aku antar tamu dulu. Baik. Pasti hadiah dari ayah ibu sudah sampai. Tuan dan Nyonya Gu mengucapkan, selamat ulang tahun untuk putri tercinta, Jianong. Tuan dan Nyonya Gu. Jianong, Kenapa kalian datang? Jianong. Akhirnya kami menemukanmu. Bagaimana bisa kau pergi seenaknya?
Kau tahu berapa lama aku dan ibumu mencarimu. Jianong, ayah ibu sangat merindukanmu. Bisakah kau pulang bersama kami? Untuk apa kalian datang? Kami sudah tahu semuanya. Selama ini Gu Jianwan yang menjebakmu. Membuat kami mengira semua kejahatan itu perbuatanmu. Tapi sekarang, kami sudah memasukkannya ke dalam sel tahanan. Bisakah kau memaafkan ayah dan ibu? Pulanglah bersama kami. Ayah yang bersalah padamu. Ayah minta maaf. Tuan Gu, Nyonya Lin, aku bukan putri kalian. Orang tuaku adalah Su Huaishan dan Lin Jingyu. Dan aku Su Jianong. Selamanya keluarga Su. Kumohon mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Jangan juga bermain-main denganku. Jika orang tua kandungku melihatnya, mereka akan salah paham. Kau telah berbuat banyak untuk kami. Bahkan rela menyumbangkan ginjal. Untuk memenuhi permintaan kami, bagaimana bisa kau bilang tidak ada hubungan dengan kami? Semua yang kulakukan untuk kalian hanya untuk menyelesaikan tugas, tanpa ada perasaan sama sekali. Ayah? Ibu? Ini sup penenang dan penguat energi yang kupelajari dari ahli pengobatan tradisional. Cuaca akhir-akhir ini sering berubah, mudah sakit. Minumlah lebih banyak, bisa mencegah penyakit. Kak, sekarang kau hampir jadi pengasuh saja. Cukup enak. Kami tahu. Kau masih marah pada kami karena membela Gu Jianwan. Tapi waktu itu kami juga tertipu. Kami sama sekali tak tahu. Dia telah berbuat banyak hal kejam yang tak berkemanusiaan padamu. Kami sudah menghukumnya. Nanti setelah kau pulang bersama kami pasti akan memberimu ganti rugi. Aku tak akan pulang bersama kalian. Dan, aku juga sejak dulu tak pernah marah, karena tak ada harapan. Jadi, tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kau bilang tak ada ikatan antara kita. Lalu, hal-hal yang kau lakukan untuk kami ini, pernahkah kau lakukan untuk mereka? Jianong. Malam kebakaran itu, kau selamatkan aku dengan taruhan nyawa. Lukamu sampai terbuka lagi. Darah mengucur begitu deras. Bagaimana bisa kau bilang tak ada ikatan dengan kami? Kau masih hidup di dalam sana. Aku tak mungkin biarkan kau mati. Dan, kalau kalian mati, tugas saya pun gagal. Aku tak bisa pulang untuk bertemu orang tua kandungku. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Meski kita bersama hanya 3 tahun, kau sudah berbuat banyak untuk kami. Kami sudah lama anggap kau sebagai keluarga terdekat. Bagaimana bisa kau anggap kami sebagai orang asing? Keluarga. Keluarga yang bisa dipukuli seenaknya, keluarga. Sudah kukatakan pada kalian, aku hanya menjalankan tugas, jika bukan untuk menghidupkan kembali keluargaku. Hidup mati kalian. Tak ada urusannya denganku. Jadi, kau selalu bohong tentang perasaan kita. Perasaan apa yang kita punya? Aku cuma menjalankan tugas. Lagi pula dari awal sampai akhir, kalian tak pernah anggap aku manusia. Apa maksudmu? Kami sangat menyayangimu. Menyayangi. Menyayangi. Dengan menyuruhku menanggung kesalahan Gu Jianwan, menyayangi. Dengan memaksaku ancam bunuh diri, untuk pertahankan ginjalku sendiri, menyayangi. Dengan mengabaikan perasaanku, menginjak-injak harga diriku, membiarkanku terus hidup dalam bayang-bayang Gu Jianwan. Begitukah caranya kalian menyayangi? Kalian paham arti sayang? Bukan begitu. Jianong. Jianong. Adikmu, dia tak sengaja tabrak orang. Nanti polisi datang tangkap. Kau bilang saja kau Gu Jianwan. Kau gantikan adikmu masuk penjara. Bagaimana? Apa? Kalian mau aku yang menanggung salah? Tolonglah adikmu. Dia sudah ketakutan. Dia tak bisa masuk sel tahanan. Tempat seperti itu. Jadi, kalian mau aku yang masuk? Kami bawa kau dari desa. Hanya ingin ada yang jaga Nuan-Wan. Bantuanmu untuk Nuan-Wan, kami akan ingat selalu. Aku tak mau. Aku tak mau masuk penjara. Bagaimana kalian bisa berlaku seperti ini padaku? Siapa Gu Jianwan? Itu, dia hanya ingin bebas dari tuduhan. Ini surat persetujuan donasi organ. Cepat tanda tangani. Jianwan sakit lama. Kamu kakaknya. Tak pernah berbuat. Donorkan ginjalmu. Tebus kesalahanmu. Donorkan ginjal? Kalian bicara seperti beli sarapan untuk Jianwan. Pernahkah kalian peduli nyawaku? Kalian malah salahkan aku. Kalau bukan kami, jemputmu dari desa, hidupmu takkan seperti ini. Kami minta ginjalmu untuk adikmu. Banyak alasan. Bagaimana keluarga kami punya anak tanpa hati nurani? Keluarga. Ini lelucon terbaik yang kudengar. Kurasa yang kalian mau bukan anak, tapi anjing. Tak bisa melawan. Tanpa pikiran, hanya patuh. Menurutku, pelihara anjing saja. Jangan ganggu aku. Apa maksudmu? Aku salah? Kalian sadar Jianwan bukan seperti yang kalian bayang. Lalu kalian cari aku yang selalu nurut. Kalian tak cinta Jianwan. Apalagi aku. Bukan begitu, Jianong. Bukan begitu. Kami terus dibutakan Jianwan. Kami jadi memperlakukanmu dengan sangat buruk.
Kami benar-benar ingin menebusmu. Lihat, ini semua hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu. Dan juga rok ungu yang kamu suka. Ini. Aku sama sekali tidak suka warna ungu. Yang suka ungu itu Gu Jianwan. Lagi pula ini bukan ukuranku. Bagaimana ibu? Cantik tidak? Wah, cantik sekali. Jianwan paling cocok pakai ungu. Aku paling suka warna ungu. Bagaimana, kakak? Cantik tidak? Aku tidak suka ungu. Dan menurutku, yang putih itu lebih cantik untukmu. Ini bukan beli buat kamu. Bagaimana? Ukurannya pas? Ya, ukuran es pas. Syukurlah. Ambil saja baju-baju ini. Jangan buang-buang tenaga lagi. Tunggu. Jianong. Meskipun kamu tidak suka hadiah-hadiah ini, setidaknya lihat kue yang kami siapkan untukmu. Iya, ini kue mangga kesukaanmu, disiapkan ibu. Ayo, coba cicip. Kalian benar-benar lucu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sudah. Enak tidak? Kalian lihat, aku alergi mangga. Aku berharap ayah dan ibu sehat selalu. Ini kue yang dibuat dari mangga Australia favoritmu. Cicipilah. Memang favoritku, rasanya. Kak, hari ini juga ulang tahunmu. Cicip sedikit. Oh, tidak. Aku alergi mangga. Dasar manja. Maaf. Aku tak tahu kau suka apa. Nanti ibu belikan lagi untukmu. Tidak usah. Pulang saja kalian. Aku tak butuh apapun dari kalian. Jianong. Apalagi yang kau mau baru puas. Kami sudah merendahkan diri dan minta maaf padamu. Kau tak tahu. Ibumu baru saja kecelakaan, langsung keluar dari rumah sakit untuk rayakan ulang tahunmu. Dia juga menyiapkan banyak hadiah untukmu. Apa kau tega menghancurkan perasaan ibumu? Kalian yang hancurkan ulang tahunku. Dulu kau tidak seperti ini. Saat aku sakit, kau akan menemaniku. Di samping tempat tidur semalaman. Sekarang kau seperti orang yang berbeda. Itu karena aku melihat bayangan ibuku di dalam dirimu. Aku hanya mencintai orang tua kandungku. Aku tak percaya. Kau tak pernah menganggapku sebagai ibu kandung. Kamu masih ingat saat Gu Jianwan menerima penghargaan. Aku sakit. Aku ingat. Ibu. Kamu sudah bangun, cepat bangun. Sebentar lagi, kita harus menghadiri penyerahan penghargaan Jianwan. Bukan ibu. Apa yang kamu gumamkan? Cepat bangun. Saat itu, aku anggap kamu sebagai ibu kandungku. Tapi saat kamu bilang, suruh aku cepat temani Gu Jianwan untuk ambil penghargaan, aku tahu kamu bukan ibuku. Ternyata, saat itu dia memanggil bukan aku, tapi ibu kandungnya. Maaf. Aku seharusnya tidak mengabaikan perasaanmu. Membuatmu sangat kecewa saat itu. Maaf. Bukan kecewa pada kalian tapi pada diriku sendiri. Kenapa tidak bisa hidupkan ibuku lebih cepat? Sapam. Usir mereka keluar. Jianong. Jangan, Jianong. Jangan, Jianong. Jianong, Jianong, Jianong. Kamu bilang, Jianong, benar-benar tidak punya sedikit pun rasa pada kita? Tidak. Dia anak kandung kita. Mana mungkin tidak ada rasa. Ya, dia pasti masih marah. Nanti saat marahnya reda, pasti mau pulang bersama kita. Ya. Direktur Gu. Nona Su minta saya sampaikan surat ini untuk kalian. Nona Su. Apa ini dari Jianong? Ayah, ibu, jika kalian benar-benar ingin ku memaafkan kalian, alami sendiri semua siksaan yang pernah kuderita. Saat itu, aku akan pulang bersama kalian. Ternyata benar, dia masih marah pada kita.
Kalau tidak, dia tak akan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Bagus. Jianong sebenarnya mau pulang bersama kita. Kalau dia masih terpaku pada masa lalu, mari kita penuhi keinginannya. Segera hubungi perusahaan Gu Jianong. Dalam 2 hari, ambil alih semua proyeknya. Ayo. Gu Yuan, Lin Wanyi. Selama bertahun-tahun, janji-janji yang kalian berikan akan kukembalikan seutuhnya kepada kalian. Jianong, apa yang terjadi tadi? Ayah, Ibu, aku benar-benar tidak ada hubungan dengan kedua orang itu. Jangan salah paham. Aku bisa jelaskan secara detail. Kenapa kau gugup? Kau bilang tidak ada hubungan. Ya sudah tidak ada hubungan. Ayo, kita potong kue. Haha, Kalian benar-benar tidak penasaran? tidak. Hari ini, apapun yang terjadi, tidak lebih penting dari ulang tahunmu. Ayo, Perasaan dipercaya seperti ini sudah lama tak kurasakan. Gu Jianong, apa kau yang mencurinya? Bukan aku. Bukan kau. Di rumah ini, kecuali kau, gelang-gelang ini selain kamu, Sudahlah, Ibu. Lain kali aku belikan Ibu. itu kan beda. Ini hadiah ulang tahun pertama dari kamu untukku. Ada kenang-kenangannya. Gu Jianong, kalau kamu serahkan sekarang, aku maafkan. Kalau tidak, nanti kamu tanggung akibatnya. Aku tidak ambil. Aku sama sekali tidak lihat gelang itu. Kamu masih saja tidak mau mengaku. Baik, kamu bilang tidak ambil. Cari sendiri. Kalau hari ini tidak ketemu, keluar dari keluarga Gu. Aku tidak menemukannya. Oh, aku lupa taruh di kamar Jianwan. Apa? Buat apa heboh-heboh? Kamu tahu aku mencari. Sudahlah. Yang penting ketemu. Sudah berlalu. Ayo kita potong kue. Ayo. Ayo. Direktur Su, provokasi terang-terangan. Sudah ketemu? Gu Yuan, orang terkaya baru di kota A dalam sebulan. Lin Wanyi, istri Gu Yuan, tidak punya anak. Selain foto ini, tidak ada hubungan lain dengan Nona. Orang terkaya kota A kecil. Berani mengaku orang tua Jianong? Sepertinya harus umumkan identitas Jianong. Kalau dipaksa umumkan, Jianong akan marah. Biarkan dia semena-mena begitu. Di foto ini kan masih ada satu orang lagi. Sudah ketahui siapa dia? Identitasnya belum terlacak. Hanya tahu hari ini dia muncul di depan rumah keluarga Su. Temukan orangnya. Siap. Lihat, ini gosip tentang orang terkaya baru di kota kita. Pasangan kaya raya cari putri hilang. Siapa yang beruntung sekali? Aku juga pengen bangun tidur langsung punya orang tua kaya raya. Jangan mimpi. Kerja yang benar. Nggak bisa. Aku mau lihat siapa yang seberuntung itu. Foto anak perempuannya kok mirip Jianong ya? Apa? Beneran mirip. Jianong, lihat, putri yang dicari orang terkaya ini mirip kamu nggak? Mereka berdua ternyata pasang sayembara. Kalau ini sampai dilihat orang tuaku, kalau mereka salah paham, gimana? Aku harus cepat-cepat jelasin ke mereka. Bukan, aku nggak kenal mereka. Oh ya udah, kukira aku bakal punya rekan kerja putri orang kaya. Meh, Jianong, kesini sebentar. Ada klien minta kamu yang tangani proyeknya. Oh, datang. Jianong, Kalian kenapa di sini? Kamu kenal Direktur Gu? Iya, kami kenal dia. Direktur Sun, bolehkah kami bicara berdua saja dengannya? Tentu. Silakan bicara.
Baik, Jianong, Bukannya sudah kukatakan, jangan cari aku lagi. Jianong. Kami datang untuk sungguh-sungguh minta maaf. Apa kalian tidak mengerti ucapanku? Aku tak butuh permintaan maaf kalian. Juga tak butuh kompensasi apapun dari kalian. Aku hanya berharap kalian jangan datang mencariku lagi. Jangan mengganggu hidupku dan orang tuaku. Gu Jianong. Oh iya? Apa kalian yang pasang sayembara? Sayembara. Apa gunanya kalian lakukan ini? Tidak, kami tidak. Tidak. Lalu ini apa? Dunia ini, selain kalian, siapa lagi yang tahu hubungan kita? Tapi kami benar-benar tidak. Alamat perusahaanmu kami semua tahu. Kami pasang sayembara buat apa? Baik, jika benar bukan kalian, kalian jangan datang mencariku lagi. Gu Jianong. Jika dulu di rumah sakit, kami percaya kata-katamu. Melihat wajah asli Gu Jianuan. Apa sekarang? Tidak akan begini. Tidak akan. Kalian hanya alat bagiku untuk menyelesaikan tugas. Baik. Apa yang mau kau lakukan? Aku tahu. Itu hanya kata-kata emosionalmu. Kau hanya ingin kami rasakan penderitaan yang sama sepertimu. Kalau begitu aku penuhi keinginanmu. Ah. Kau. Kenapa kau pegang? Kenapa kau tusuk dirimu sendiri dengan pisau? Aku hanya ingin rasakan lagi sendiri penderitaan yang pernah kau alami. Dengan begitu penderitaanmu bisa terhapus. Masih bilang tak punya perasaan pada kami. Sekarang tak ada sistem atau tugas. Kau masih mau selamatkan dia. Kau tetap mencintai kami kan? Ah, Jianong Jianuan. Aduh. Sakit. Aduh, dok, lebih pelan. Ternyata, saat Jianong bilang tak cinta diri sendiri itu bohong. Jianong, setelah tanganmu sembuh, pulanglah dengan ibu. Tak mungkin. Harus berapa kali lagi aku katakan pada kalian? Aku tak mungkin pulang dengan kalian. Jianong. Setelah kau pulang, semua harta keluarga untukmu. Posisi direktur grup juga untukmu. Kami akan umumkan dengan megah statusmu sebagai putri keluarga Gu. Kami tahu, selama ini tak umumkan identitasmu, membuatmu tersakiti. Kau marah pada kami, wajar saja. Aku Tak akan ambil apapun dari kalian. Kalian bukan orang tuaku. Dulu bukan. Sekarang bukan, nanti juga bukan. Apapun yang kalian katakan. Antara aku dan kalian tak ada hubungan. Jianong. 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 Ini bagaimana? Jianong. Ayah, ibu. Aku tak apa. Dokter, dia baik-baik saja. Luka luar. Asal jangan kena air. Tangannya kenapa begini? Jianong lukai tangannya. Untuk selamatkan aku. Kau rela lukai diri. Untuk selamatkannya. Jianong selalu begitu. Tak biarkan aku terluka sedikit pun. Dia putri kesayangan kami. Benarkah? Bu, bukan begitu. Kamu hebat. Kalau dia menusuk, nyawanya bisa melayang. Selamatkan satu nyawa, lebih mulia dari membangun 7 pagoda. Ibu bangga padamu. Bu. Hanya menjadikan pengorbananmu sebagai modal pamer. Mengabaikan nyawamu. Masih bilang mencintainya. Orang seperti itu tak layak kau pertaruhkan nyawa. Kamu. Ibumu benar. Kebaikan hati. Tak boleh jadi pedang yang menusuk diri sendiri. Kebiasaanmu suka jadi pahlawan ini. Kapan bisa berubah? Aku mana ada. Cuma sedikit membantu saja. Berita di internet. Sudah kami baca. Aku hanya tak paham. Dengan status kalian berdua, kok bisa punya kebiasaan mengakui anak sembarangan? Sebagai ibu Jianong, kuperingatkan kalian dengan serius. Jangan lagi mengganggu putriku. Kalau Jianong
Karena kalian kehilangan sehelai rambut, aku takkan tinggal diam. Kalian ini iri. Karena Jianong selamatkan orang yang kucintai. Pak, sudahlah. Tanganku sakit sekali. Baik, tidak apa. Jianong tak pernah berbicara sesantai ini dengan kami sebelumnya. Bolehkah bicara berdua denganmu sebentar? Kami dan kamu, tak ada yang perlu dibicarakan. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa kami punya foto keluarga dengan Jianong? Katakan apa yang mau kau katakan. Sebut harganya. Berapa uang yang kau mau agar Jianong pergi? Jika cuma ini yang mau kau bicarakan, aku tidak mau menemanimu. Tunggu. Sebenarnya, Jianong, di dunia lain, telah menjadi anak kami selama 3 tahun. Apa? 3 tahun lalu kalian kecelakaan. Untuk menghidupkan kalian kembali. Di dunia lain, yaitu dunia kami, dia jadi anak kami selama 3 tahun. Aku tahu kau tidak percaya. Lihat sendiri. Selama 3 tahun ini, dia pernah masuk penjara, menyumbangkan ginjal, bahkan hampir mati dalam kebakaran. Tapi semua yang dilakukannya adalah untuk menyelesaikan tugas, menghidupkan kalian kembali. Kamu bilang kami mengabaikan nyawa Jianong, tapi semua ini dilakukannya untuk menghidupkan kalian kembali. Berani sekali kalian mengatakan, kami yang menyakiti dia? Ini semua salahku. Kau kira aku akan berkata begitu? Orang lain dalam video itu juga anakmu, kan? Dia memperlakukan Jianong seperti itu. Kalian sebagai orang tua mati. Kami ditipu. Jianong penuh luka dan perban. Lewat video saja, aku bisa melihatnya. Kalian buta? Kalian jelas-jelas pilih kasih. Bisa biarkan orang lain seenaknya mengambil nyawa Jianong. Bahkan berani berpura-pura tak bersalah di sini. Kamu tahu apa? Dia rela untuk kita berkorban begitu banyak. Itu cuma bukti. Jianong baik hati. Seluruh keluargamu pantas mati. Kamu selalu bilang, Jianong banyak berbuat untukmu. Lalu apa yang kau lakukan untuknya? Nyatanya tak berbuat apa-apa kan? Tidak. Aku belikan dia banyak baju. Tahukah kamu, warna baju kesukaan Jianong apa? Ungu. Aku tak suka ungu. Dan kurasa, kamu pakai yang putih lebih cantik. Oh, bukan. Putih. Bukan. Warna-warni. Jianong tak suka warna tunggal. Semakin banyak warna di bajunya, semakin dia suka. Lalu tahukah kamu? Makanan kesukaan Jianong. Ukuran bajunya. Saat dia sedih. Tempat yang disukainya. Untuk didatangi apa? Dia suka makanan pedas. Ukuran baju S. Saat dia sedih. Dia tak pernah sedih. Dia suka makanan manis. Baju suka ukuran lebih besar. Tak pernah sedih. Dia bahkan pernah masuk penjara. Kamu bilang dia tak pernah merasa sedih? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudnya. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang dia suka. Bisa dibilang, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Kamu terus bilang mencintainya. Lalu apa yang kau cintai? Ternyata, selama ini aku membuat Jianong melakukan hal yang tidak disukainya. Tapi meski tidak suka, dia tak pernah membantah. Pasti karena dia mencintai kami, baru bisa mengalah seperti ini. Bukankah barusan kau bilang, semua yang dilakukannya adalah untuk menghidupkan kami kembali? Ya. Awalnya dia melakukannya untuk menghidupkan kalian kembali. Tapi kami sudah hidup bersama selama 3 tahun. Bagaimana kau tahu dia tidak benar-benar menganggapku sebagai orang tua kandungnya? Mungkin jawabannya hanya Jianong sendiri yang tahu. Tapi aku penasaran, Nyonya Gu, kau selalu bilang akan membawanya pulang. Bagaimana caranya kau akan membawanya pulang? Ini tidak perlu kau ketahui. Tidak usah dibahas. Jianong tidak akan pulang bersamamu. Kami sudah berubah. Aku pasti akan membawa Jianong pulang. Pasti akan membuat Jianong memaafkan kami.
Lin Wanyi, Gu Yuan, Gu Jianong. Aku pasti akan membalas penderitaanku 1000 kali lipat pada kalian. Gu Jianwan, kok kamu bisa ke sini? Kenapa mereka bisa datang? Kenapa aku tidak? Gu Jianwan, untuk apa kau ikat kami? Aku mau kamu lihat sendiri bagaimana Gu Jianong meninggalkanmu. Gu Yuan memenjarakanku, membuatku jadi makhluk yang mengenaskan ini. Setiap hari aku memikirkan untuk membalas kalian. Bukannya kamu rencanakan membunuh Gu Yuan dan Lin Wanyi? Kenapa malah kamu sendiri yang masuk penjara? Bukan urusanmu. Kalau kamu ingin balas dendam pada Gu Yuan dan Lin Wanyi, maka tujuan kita sama. Aku bisa membantumu membalas mereka ratusan kali lipat. Aku juga ingin menyaksikan Gu Jianong memeluk mayatmu sambil menangis. Sepertinya sekarang dia sudah dalam perjalanan. Kau panggil Jianong juga? Tentu. Aku mau dia lihat sendiri bagaimana usahanya menyelamatkan sesuatu menghilang di depannya. Nikmatilah saat-saat terakhir bersama anakmu. Dah. Gu Jianong, kau mengakaliku dengan sistem. Waktunya membayar. Jangan pergi. Kembali. Gu Jianwan, kembali. Ibu, Jianong. Jianong, jangan mendekat. Jianong. ada apa? Kenapa tidak bisa dibuka? Jianong malah tanpa ragu memilih Lin Jingyu. Apa dia benar-benar tidak pernah menganggapku sebagai ibunya? Ayah, ibu. Hai, Nuan. Bu, Nuan, kamu baik-baik saja. Akhirnya aku merasakan apa yang dulu Jianong rasakan. Ternyata kita pernah menyakiti Jianong begitu dalam. Tidak ada waktu lagi. Jianong, cepat pergi. Gu Jianwan bilang, bom ini tidak bisa dilepas. Aku tidak pergi. Kalau tidak bisa dilepas, aku tidak akan pergi. Bom milik Lin Wanyi tampaknya berbeda dengan milik ibu. Coba lihat punyanya, bisakah dilepas? Cepat, Jianong. Wah, benar bisa dilepas. Kenapa bisa begitu? Kenapa punyanya bisa dilepas, tapi punya ibu tidak? Jianong, cepat pergi. Cepat pergi, Jianong. Aku tidak pergi. Jianong, cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, nanti terlambat. Lepaskan. Jianong, kalau kau masih anggap aku ibumu, cepat pergi dari sini. Tidak, aku tak mau pergi. Aku menolak. Ternyata, Jianong bisa menolak. Kukira cintanya harus selalu menurut. Perasaan seperti boneka itu. Mana bisa disebut cinta? Rupanya Jianong benar-benar tak pernah mencintai kami. Aku sangat menyesal. Ah, Ah, Target tugas meninggal. Tugas membuat Gu Yuan dan Lin Wanyi berubah pikiran gagal. apa? Mati? Gu Jianong tak selamatkan Lin Wanyi. Lin Wanyi pilih tinggal, menemani Gu Jianong tunggu bom meledak. Sudah meninggal. Kerusakan tuan rumah di dunia ini semua dihapus. Sebagai hukuman, kau akan kehilangan nyawa. Tidak. Tidak. ah, tak meledak. Lupakan. Cepat pergi. Bukti sudah dikumpulkan. Sudah siap semua. Sekarang Gu Yuan. Seharusnya sudah sadar ada yang salah. Sadar pun terlambat. Siapa berani ganggu anak perempuan Su Huaishan? Tak akan kubiarkan. Tadi itu Gu Yuan dan Lin Wanyi kan? Ya. Ayah, ibu, aku istirahat dulu.
Bu, Lin Wanyi telah ceritakan semua yang terjadi di dunia itu padaku. apa? Aku juga lihat video Gu Jianwan merundungmu. Aku juga lihat video Gu Jianwan merundungmu. Kenapa dia mau kasih lihat? Video seperti itu. Bu, aku melakukan ini semua demi tugas. Kamu demi menghidupkan aku dan ayahmu lagi. Baru tahan menghadapi hal yang keterlaluan itu, ya? Gak terlalu parah juga hal. Lagi pula, aku sama mereka juga gak ada ikatan emosi. Mereka suruh, ya aku anggap tugas aja. Asal bisa ketemu lagi sama ibu dan ayah. Hal kecil ini apa sih? Dan, aku cuma tinggal 3 tahun di sana. Tukar nyawa ibu dan ayah berdua hidup lagi. Sangat worth it. Kan? Kamu benar. Kamu hebat. Lihat video mereka. Sedih. Gak ada rasa apa-apa. Mereka berbuat salah harus dihukum. Itu sudah sewajarnya. Lagi pula, apa hubungannya sama keluarga kita? Kalau aku yang kumpulin bukti dan lapor, Apa? hari itu aku lihat kamu di video, tidak berdaya dan menderita. Pengen bunuh mereka berdua. Tak sengaja. Mengaktifkan sistem. Kamu juga punya sistem? Loh, tugasmu apa? Kalau tidak bisa selesai, gimana? Jangan panik. Tugasku mengumpulkan bukti kejahatan Gu Yuan dan Lin Wanyi. Bagus sekali, Bu. Berarti tugasmu sudah selesai. Apa Mama marah padaku? Aku tak akan marah, Ma. Coba pahami perasaanku saat itu. Perasaan. Sebagai seorang ibu. Tak ada ibu yang bisa menerima anaknya mengalami hal seperti itu dan diam saja. Aku tak akan menyalahkanmu. Mereka hanya menerima hukuman, tak akan kenapa-napa. Tapi, kalau tugasmu tak selesai, itu sangat mengerikan. Saat itu aku terjebak di dalam sistem itu. Disiksa terus-menerus. Ini tak boleh, itu tak boleh. Syukurlah. Semua sudah berlalu. Keduanya sudah mati. Bunuh diri di penjara karena takut dihukum. Mengerti. Semua sudah ditangani. 3 tahun ini dia pernah masuk sel tahanan, ginjalnya diambil. Bahkan hampir mati di dalam kebakaran. Tapi semua yang dilakukannya hanya untuk menyelesaikan tugas, untuk menghidupkan kalian kembali. Bangsat. Aku akan bunuh mereka. Mendeteksi keinginan kuat dari tuan rumah. Sistem ini diaktifkan. Halo, tuan rumah. Aku sistem 00001. Apa keinginanmu? Aku ingin ketiganya mati. Menerima keinginan tuan rumah, menghapus nyawa Gu Yuan, Lin Wanyi, dan Gu Jianwan. Selanjutnya, tuan rumah akan pergi ke dunia lain untuk mencari bukti kejahatan ketiganya. Selesaikan tugas, keinginan akan terwujud. Menanggung hukuman. Penganiayaan. Donasi ginjal. Gu Yuan. Lin Wanyi. Gu Jianwan. Kalian berani memperlakukan putriku seperti ini. Akan kubalas dengan nyawa kalian. Selamat, tuan rumah telah mengumpulkan semua bukti. Gu Yuan, Lin Wanyi, dan Gu Jianwan akan meninggal secara berturut-turut dalam seminggu. Mereka takkan pernah lagi mengganggu Jianong. Ibu, ayah. Sudah larut, kenapa belum tidur? Sebentar lagi tidur. Bu. Tugasmu adalah mengumpulkan bukti. Lalu apa keinginanmu? Setelah tugas selesai, sistem akan mengabulkan keinginanmu. Apa keinginanmu? Keinginanku adalah keluarga aman dan bahagia.